Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santamil dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan pada Divisi Komunikasi Pemasaran PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan umum tempat PKL, yang ketiga ada pelaksanaan PKL, dan yang keempat ada penutup. Pada pendahuluan kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Nah, pada latar belakang ini, di era digital saat ini, generasi muda diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang berkontribusi bagi pembangunan negeri ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan juga keterampilan dan pengetahuan yang dapat cakap terhadap perubahan zaman, terutama literasi untuk mendorong digitalisasi. Lulusan sarjana harus memiliki keterampilan dasar dan terapan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Berdasarkan data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan sarjana dilaporkan sebesar 5,94% pada tahun 2021. BPS juga merilis data terbarunya untuk Februari 2022 yang dimana tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,3% dari total penduduk usia kerja, yaitu 208,54 juta. Nah, hampir 14% dari 5,83%-nya itu adalah mahasiswa dan juga lulusan sarjana. Nah, berdasarkan data BPS tahun lalu, tingkat pengangguran sarjana ini turun dari 7,35 pada tahun 2020 kemarin. Nah, hal ini harus didukung dengan melakukan keterampilan, yaitu praktik kerja lapangan. Nah, melalui praktik kerja lapangan, para lulusan ini maupun para sarjana ini diharapkan dapat memperoleh keterampilan, wawasan, dan perilaku etis di tempat kerja yang akan menjadi dasar untuk kemudian menghadapi dunia kerja dan bersaing secara sehat melalui kualifikasi pengetahuan. Selanjutnya akan ada tujuan. Nah, pada tujuan ini, tujuan dilakukannya praktik kerja lapangan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mempelajari dan menerapkan ilmu-ilmu terkait keuangan pada divisi komunikasi pemasaran. Lalu yang kedua adalah membantu dan ikut terlibat dalam proses bisnis yang dilakukan oleh kelompok OMM, dan yang terakhir adalah membantu dan mengetahui alur kerja yang dilakukan oleh kelompok OMM. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka manfaatnya dapat diuraikan menjadi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada mampu mempelajari dan menerapkan ilmu-ilmu keuangan pada divisi komunikasi pemasaran, yaitu dan kemudian mampu membantu dan ikut terlibat dalam proses bisnis yang dilakukan oleh kelompok OMM, dan yang terakhir adalah mampu dan mengetahui alur kerja yang dilakukan oleh kelompok OMM sendiri. Selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan. Saya melakukan praktik kerja lapangan ini di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, yaitu di salah satu kantor pusat BNI, yaitu di Menara BNI Pejompongan. Lalu selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan. Nah, selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan PKL. Saya melaksanakan PKL ini di PT Bank Negara Indonesia Tbk, lebih tepatnya di salah satu kantor pusat BNI, yaitu di Menara BNI Pejompongan di Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, untuk PKL sendiri dilakukan secara WFO setiap hari kerja dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 hingga jam 5 sore. Nah, untuk penempatannya sendiri, saya ditempatkan di Divisi Komunikasi Pemasaran atau disingkat dengan MCM, di kelompok Engagement dan Interaction yang kemudian disingkat oleh GEN, dan mengerucut lagi di kelompok Online Mobile dan Media. Selanjutnya ada proses kegiatan PKL. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah,
Pada tahap persiapan ini, saya melakukan beberapa persiapan untuk pemberkasan yang diperlukan untuk mendaftar program PMMB. Setelah mendapatkan informasi terkait pembukaan program tersebut oleh FHCI, yang kemudian diteruskan melalui pusat karir universitas. Nah, kemudian saya mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti CV, fakta integritas, transkrip nilai, dan sertifikat apabila ada. Kemudian saya menyerahkan berkas-berkas tersebut ke dalam link yang disediakan oleh pusat karir universitas, yang mana akan diteruskan kepada FHCI untuk diseleksi. Nah, dan juga setelah menunggu proses seleksi kurang lebih sebulan, pihak pusat karir akan memberikan pengumuman terkait diterimanya mahasiswa-mahasiswa yang lolos seleksi PMMB ini. Kemudian pada tahap pelaksanaan, saya melaksanakan PKL ini selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2022 hingga 22 September 2022. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan PKL ini dilakukan secara WFO setiap hari kerja dari Senin hingga Jumat di kantor pusat Menara BNI Pejompongan. Nah, kemudian yang terakhir ada tahap penyusunan laporan. Saya membuat 2 laporan akhir magang dengan format yang berbeda, yaitu yang satu format PMMB dan juga format PKL FEUNJ. Untuk laporan akhir PMMB ini disusun pada bulan Agustus hingga September atau kurang lebih sebulan. Laporan akhir PMMB ini disusun berdasarkan pedoman yang diberikan oleh PIC magang serta membaca laporan PMMB mahasiswa batch sebelumnya sebagai referensi. Kemudian untuk laporan akhir PKL FEUNJ ini disusun dari bulan September hingga Desember 2022. Nah, laporan PKL ini disusun berdasarkan pedoman PKL FEUNJ dan juga membaca laporan PKL mahasiswa tahun sebelumnya sebagai referensi. Nah, laporan ini disusun oleh saya berdasarkan pengalaman PKL yang dijalani selama 6 bulan kebelakang di Bank Negara Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan umum tempat PKL. Nah, pada tinjauan umum tempat PKL ini kita akan membahas yang pertama ada profil BNI dan juga sejarah BNI. Nah, seperti yang kita tahu, PT Bank Negara Indonesia ini pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan sebagai Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya berubah menjadi Bank Umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, BNI ini juga merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Nah, kemudian BNI ini juga memiliki budaya kerja dengan prinsip 46 dan juga visi misinya, yaitu visinya menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Nah, untuk budaya kerja sendiri, prinsip 46 ini merupakan tuntunan perilaku insan BNI, yaitu 4 nilai budaya kerja, yaitu profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, dan perbaikan tiada henti. Kemudian yang keenam, perilaku utama insan BNI, yaitu meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik, jujur, tulus, ikhlas. Kemudian yang ketiga ada disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Keempat, memberikan layanan terbaik melalui pemerintahan yang sinergis. 5, senantiasa melakukan penyempurnaan. Dan yang keenam ada kreatif dan inovatif. Kemudian ada struktur organisasi BNI, yaitu pada struktur organisasi ini terdiri dari beberapa direksi yang terdiri dari direktur utama, yaitu Direktur Tumilaan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan dan juga dibantu oleh wakil direktur utama sebagai wakilnya, beserta jajaran direksi yang terdiri dari 10 orang dalam menjalankan tugasnya. Nah, dalam struktur organisasi ini terdapat banyak divisi yang dinaungi oleh jajaran direksi masing-masing yang diantaranya terdiri dari berbagai satuan kerja maupun divisi. Nah, kemudian yang di sebelahnya adalah struktur divisi MCM. Nah,
pada struktur divisi MCM ini ada beberapa MCO yang kemudian disebut para user. Para user ini ditempatkan sesuai dengan produknya masing-masing, seperti MCO 1 menaungi event-event besar, yang kedua MCO 2 menaungi produk kartu kredit, MCO 3 menaungi produk kartu debit dan kartu debit BNI Emerald, dan yang keempat adalah MCO 4 menaungi BNI Mobile Banking. Nah, kemudian di bawahnya adalah struktur gen atau engagement dan interaction yang dibagi dua lagi menjadi kelompok online dan offline. Dan untuk praktikan sendiri ditempatkan pada kelompok engagement dan interaction gen dan berada di bawah kelompok online mobile dan media atau OMM. Selanjutnya adalah bidang usaha. Nah, pada bidang usaha BNI sendiri, luar lingkup kegiatannya adalah melakukan usaha di bidang perbankan, termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui anak usahanya, dan juga menawarkan berbagai macam produk perbankan seperti buku tabungan, giro, kartu kredit, dan juga pinjaman dengan agunan. Selain itu, Bank BNI juga menjalani kegiatan usaha di luar perbankan melalui anak usahanya, di antaranya yaitu asuransi jiwa, pembiayaan, sekuritas, dan jasa keuangan. Lalu untuk divisi MCM, ruang lingkupnya mencakup pada sektor pemasaran dan juga sebagai corporate image perusahaan. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan PKL. Yang pertama adalah bidang kerja. Nah, pada bidang kerja sendiri ini, praktikan ditempatkan di divisi komunikasi pemasaran pada kelompok gen online, yang mana ruang lingkup bidang kerjanya proses permintaan materi komunikasi di media online dan mobile untuk seluruh produk BNI dan juga sebagai corporate image. Selain itu, bidang kerja BNI di gen online ini juga termasuk dalam mengelola aktivitas brand activation dan event management untuk semua produk BNI. Nah, dalam melaksanakan kegiatan PKL ini, praktikan dibimbing oleh mentor dari kelompok gen online yang akan membimbing praktikan selama periode PKL. Nah, dalam pelaksanaannya, praktikan dijelaskan mengenai beberapa pekerjaan reguler dan pekerjaan kondisional. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada pekerjaan regulernya, yaitu pembuatan materi komunikasi terkait promo dengan menggunakan produk-produk BNI. Kemudian yang kedua ada materi awareness terkait produk BNI. Yang ketiga ada pembuatan materi terkait informasi layanan produk BNI. Kemudian yang terakhir adalah perlengkapan permintaan materi komunikasi terkait promo untuk kebutuhan paid media placement. Kemudian selanjutnya ada pekerjaan kondisional. Nah, pekerjaan kondisional ini diantaranya yaitu peliputan terkait event yang disponsori oleh BNI dan ditayangkan pada sosial media resmi BNI. Kemudian yang kedua adalah memproses permintaan KOL atau Key Opinion Leader atau biasa disebut influencer terkait event atau kerjasama yang dilakukan bersama BNI. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan permintaan promosi materi komunikasi pada media komunikasi berbayar atau paid media. Ini kita masuk ke pelaksanaan kerja. Nah, untuk alurnya kerjanya sendiri, praktikan awalnya menerima brief awal yang dikirimkan oleh user terlebih dahulu terkait promo yang akan ditayangkan. Untuk contohnya sendiri ini adalah Kaos Junior yang dimana promonya sendiri yaitu dapatkan diskon 20%. Nah, setelah menerima brief awal yang dikirim oleh user, saya membuat review awal untuk landing page-nya sendiri. Landing page-nya itu merupakan salah satu halaman promo yang ada di website BNI. Nah, review awal ini kemudian dibuat sesuai dengan permintaan pada brief yang dibuat sesuai permintaan, dan kemudian akan diteruskan ke user untuk dimintakan approval ataupun masih ada revisi. Nah, selain pembuatan landing page, saya juga membuat brief permintaan pembuatan key visual atau KV kepada desainer yang berisikan seperti headline, subheadline, dan juga mandatorinya seperti promo apa yang diberikan, seperti contoh saat ini yaitu diskon 20% dengan menggunakan kris BNI Mobile Banking. Nah, kemudian setelah membuat permintaan brief key visual tersebut, nah, desainer akan memberikan kembali preview awal untuk key visualnya seperti terlampir.
Kemudian untuk preview pertama akan diteruskan kepada user apabila masih ada revisi atau sudah sesuai dengan yang diminta. Dan juga apabila KV sudah sesuai dan landing page sudah sesuai, nah maka user akan memintakan approval kepada pemimpin, dan apabila sudah disetujui oleh user dan pemimpin kelompok, materi tersebut dapat disetujui untuk naik tayang beserta diberikan caption yang kemudian ditayangkan di media sosial resmi BNI seperti di IGS, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala. Yang pertama ada kendala dari dalam diri sendiri, yaitu yang pertama praktikan kurang memahami makna kata dalam marketing, khususnya pada materi komunikasi pemasaran ini. Kemudian yang kedua adalah praktikan kurang memahami alur kerja terkhusus pada pekerjaan harian atau pekerjaan reguler melalui email. Kemudian yang ketiga ada praktikan mengalami kesulitan dalam mengatur manajemen waktu. Kemudian untuk menghadapi kendala tersebut, saya mencoba mencari bahan literatur secara mandiri untuk memahami secara keseluruhan terkait dengan makna-makna kata dari pemasaran ini atau komunikasi pemasaran melalui internet, baik itu dari website ataupun dari literatur seperti jurnal-jurnal. Nah, dalam hal ini pembimbing juga ikut membantu praktikan mencari sumber data lainnya untuk memperbanyak bahan bacaan agar semakin mudah dipahami. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk mengamati dan memperhatikan alur pekerjaan harian melalui email ini, dan juga melakukan mencatat hal-hal yang harus dilakukan setelah menerima brief awal dari user. Kemudian yang ketiga adalah saya mencoba untuk mengatur waktu dan mengerjakan laporan PKL dengan cara mencicil di sela-sela senggang sama pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah kendala dari pihak lain. Yang pertama ada tempat PKL yang jauh dari domisili praktikan. Kemudian yang kedua adalah terdapat miskomunikasi antar rekan kerja. Nah, kemudian untuk menghadapi kendala tersebut, yang pertama saya mencoba untuk berangkat lebih pagi lagi untuk bisa sampai ke tempat PKL tepat pada waktunya, dan diusahakan untuk selalu datang lebih awal sebelum jam kerja. Kemudian untuk yang kedua, saya mencoba untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat urgent terlebih dahulu. Kemudian pastikan akan melakukan pekerjaan sebelumnya setelah menyelesaikan pekerjaan yang bersifat urgent, dikarenakan pada saat itu terdapat rekan kerja yang minta bantuan saya untuk menjadi salah satu talent. Tapi pada saat yang sama saya sedang diminta tolong oleh pembimbing untuk mengerjakan satu proyek. Kemudian selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktiknya. Nah, setelah melakukan kegiatan PKL di BNI, saya dapat menyimpulkan jika terdapat beberapa kesenjangan teori antara yang diajarkan sama kuliah dengan praktiknya sendiri di lapangan. Nah, contohnya itu seperti salah satunya itu mata kuliah Applikom atau aplikasi komputer, di mana pada mata kuliah tersebut dijelaskan dengan detail mengenai HLOOKUP, VLOOKUP, dan juga beberapa format lainnya pada Microsoft Word maupun Excel dan PowerPoint. Namun ketika praktik di BNI, saya hanya diminta untuk menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint ini pada ilmu basic-basicnya saja, seperti merapikan format, membuat tabel data, dan ilmu basic lainnya. Kemudian yang kedua ada mata kuliah manajemen pemasaran, di mana salah satu pengetahuan atau ilmu yang didapatkan yaitu segmentation, target market, dan positioning, di mana pada teori tersebut menjelaskan mengenai model pemasaran untuk produk ataupun jasa, namun hanya dijelaskan secara sedikit, maksudnya tidak detail. Sedangkan pada saat praktik sendiri, praktikan diminta untuk menjelaskan dengan detail mengenai apa itu impression, engagement, supply chain, value satisfaction, dan unique selling proposition. Sedangkan pada saat itu memang ada hal-hal yang disebutkan di situ pada mata kuliah tersebut, tapi tidak dijelaskan dengan detail. Maksudnya hanya sedikit saja yang dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah pengantar akuntansi. Nah, pada mata kuliah ini dijelaskan juga bagaimana
perhitungan-perhitungan akuntansi yang akan digunakan di masa depan apabila sudah kuliah nanti. Namun faktanya ini agak berbeda karena terdapat perbedaan format yang digunakan dalam perhitungan ini dan juga media yang digunakan, karena pada saatnya praktikan diminta untuk membantu dalam perhitungannya menggunakan Microsoft Excel, sedangkan pada saat perkuliahan itu menggunakan kertas. Jadi agak mengalami culture shock karena kan apa perbedaannya dan juga format-format yang berbeda dibanding pada saat perkuliahan. Selanjutnya ada kontribusi praktikan. Nah, selama menjalankan PKL ini, saya terus memberikan kontribusi penuh terhadap BNI. Nah, salah satunya itu membuat landing page untuk acara event besar, yaitu Gelegar Rezeki BNI Nggak Pakai Nanti. Salah satunya di Cirebon Superblok dan satunya di Sumatera Bekasi. Nah, selain itu saya juga menjadi salah satu talent untuk materi komunikasi yang tayang di IG Reels BNI, yaitu buka tabungan di BNI Agen 46. Dan yang terakhir adalah membantu peliputan dan dokumentasi terkait dengan event Gelegar Rezeki Nggak Pakai Nanti di Sumatera Bekasi, yang mana bintang tamunya itu ada Dian Demasi. Akhirnya kita sampai di kesimpulan. Nah, pada kesimpulan yang pertama ini, praktikan dapat menyimpulkan bahwa praktikan dapat mempelajari dan mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru yang dapat digunakan di masa depan, terkhusus pada bidang perbankan dan pemasaran. Dan juga melalui PKL ini, praktikan dapat membentuk sikap profesionalisme dan komunikasi yang baik antara rekan kerja maupun kepada atasan. Dan juga praktikan memberikan rekomendasi untuk memberikan kemudahan dalam mengerjakan pekerjaan harian ini yang dapat dilakukan di masa depan pada pegawai magang lainnya nanti. Kemudian kita masuk di rekomendasi. Nah, pada rekomendasi ini praktikan memberikan rekomendasi kepada BNI dan bagi prodi. Yang pertama untuk BNI, praktikan merekomendasikan untuk dapat menyediakan fasilitas penunjang lainnya seperti laptop dan meja kerja yang strategis agar dapat melancarkan komunikasi antar rekan kerja. Dan juga untuk dapat mempermudah proses pengumpulan absen dan kartu kontrol bimbingan ataupun logbook yang harus dikumpulkan setiap bulannya, dan waktu pencairan uang saku yang lebih transparan dan lebih jelas. Kemudian untuk rekomendasi bagi prodi, yang pertama praktikan berharap agar dapat universitas ataupun prodi dapat menebak mitra-mitra perusahaan baik BUMN maupun swasta. Kemudian selanjutnya dapat diadakan pelatihan-pelatihan yang dapat mengasah kemampuan mahasiswa, baik itu pelatihan maupun menggunakan Microsoft Excel, Word ataupun PowerPoint, dan juga salah satunya itu Visio. Kemudian dan yang terakhir adalah semoga prodi ataupun universitas dapat mengalahkan mahasiswa untuk mengikuti program-program magang seperti seperti PMB. Jadi tidak bergantung pada NSIB ataupun platform lainnya. Sekian presentasi laporan praktik kerja lapangan saya pada Divisi Komunikasi Pemasaran di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.